Hello everyone, welcome to Aksara Talk volume kedua. Kali ini aku tidak sendiri. Aku kali ini bersama dengan penulis buku Kenali Cegah Tindak, buku saku akademisi untuk pencegahan kekerasan di perguruan tinggi yang telah diterbitkan di CV Aksara Cita Pustaka, yakni Ibu Elineka Wahyu, SSMAB. Selamat pagi Bu Elin. Selamat pagi. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, sehat. terima kasih sudah menerima undangan kami untuk bisa berdiskusi terkait dengan menciptakan kampus aman, panduan praktis untuk akademisi yang dari buku yang telah diterbitkan di Aksara Cita Pustaka. Oke, baik. Dan juga ini saya kembali memperkenalkan Bu Elin. Jadi Bu Elin ini adalah dosen di jurusan Administrasi Niaga Politeknik Negeri Malang, yang lain juga dosen saya. Dan dosen saya juga ya. Jadi ini kita kali pertama juga, dan sekarang beliau juga menjabat sebagai Ketua Satuan Tugas Pencegahan Kekerasan dan Penanganan Kekerasan Perguruan Tinggi di Politeknik Negeri Malang. Ya, jadi ini kali pertama beliau menjabat dan promosi jabatan lah istilahnya gitu ya kan, promosi jabatan karena baru pertama gitu. Bisa nggak cari kader loh ya? Oh, jadi nggak cari kader tapi ya. Karena memang kan lingkupnya di Politeknik Negeri Malang ya Bu ya, jadi pencegahan kekerasannya baik. Oke, bukunya adalah buku saku akademisi. Jadi bukunya mungkin versinya lebih menuju ke serius ya Bu ya, karena kan memang terkait dengan pencegahan kekerasan, dan memang saya kira belum banyak yang menulis terkait dengan ini. Mungkin pedoman-pedoman sudah ada, tapi yang go public itu masih belum banyak Bu Elin. Belum banyak ya, memang. Belum banyak, dan mungkin Bu Elin ini kali pertama, kalau kita tidak bisa go public, mungkin Bu Elin orang pertama yang menulis terkait dengan pencegahan kekerasan seperti itu. Nah, mungkin apa sih Bu, Ibu hanya kepikiran bikin buku ini gitu? Iya, jadi awalnya itu waktu tahun 2024 ya, saya itu buat penelitian. Penelitian ini berjudul Persepsi Dosen Terhadap Kebijakan Pencegahan Kekerasan di Lingkungan Kerja Perguruan Tinggi, di mana di sini adalah studi kasus pada dosen jurusan Administrasi Niaga Politeknik Negeri Malang. Nah, dari penelitian tersebut, di sini kan diharuskan memiliki luaran. Jadi saya merelevansikan bahwa kalau kami di bidang akademik itu ada yang namanya berdampak gitu ya. Jadi selain karena keilmuan itu yang didasari kita membuat penelitian, kemudian ada luarannya. Nah, sehingga di sini saya dari luaran tersebut akhirnya memiliki pemikiran gitu ya untuk membuat buku saku yang berjudul Kenali Cegah Tindak, yaitu buku saku akademisi untuk pencegahan kekerasan di perguruan tinggi. Itu yang pertama ya. Kemudian untuk yang ide tersebut itu jadi begini, saya sebagai seorang dosen juga gitu ya. Berarti kan saya memang bergeraknya kan selalu di akademisi gitu ya. Nah, di situ saya memiliki rasa keprihatinan sekaligus tanggung jawab gitu. Tanggung jawab moral gitu sebagai akademisi terhadap realitas yang terjadi di lingkungan perguruan tinggi. Nah, selama ini kan kalau kampus itu dipandang sebagai suatu ruang intelektual yang ideal, yang tidak ada mungkin permasalahan yang terkait dengan kekerasan gitu ya, nggak ada. Tapi ternyata permasalahan itu ada. Jadi di sini karena kampus itu sering dipandang sebagai ruang intelektual yang ideal, aman dan beradab, namun kenyataannya gitu ya, itu terdapat berbagai bentuk kekerasan yang masih terjadi, baik kekerasan fisik, kekerasan verbal, psikologis, seksual, diskriminasi, maupun kekerasan yang berbasis relasi kuasa. Itu yang mungkin di sini saya katakan itu yang terkait dengan relasi kuasa itu termasuk level yang tinggi gitu ya. Karena jelasnya kalau relasi kuasa itu mesti posisinya itu selalu di atas. Nah, seperti itu. Jadi itu riskan banget. Jadi itu yang menjadi salah satu pemikiran saya. Bahkan
seringkali kekerasan itu terjadi secara tersembunyi dan dianggap dinormalisasikan itu sebagai bagian dari budaya kampus. Jadi semacam apa ya, bahasa saya terselubung tanda kutip seperti itu. Jadi dan di sini hal yang paling memprihatinkan itu banyak kasus yang tidak terungkap. Karena korban merasa takut, malu gitu ya, khawatir, tidak dipercaya. Ya biasanya kalau seperti itu menceritakan kan dianggap kamu lebay gitu ya, kamu alay gitu ya. Tapi sebetulnya memang ya enggak seperti itu gitu. Ya. Jadi atau takut terhadap konsekuensi akademik dan sosial. Jadi di sini saya merasa bahwa kampus itu membutuhkan ruang edukasi yang lebih membumi gitu ya dan mudah dipahami, khususnya bagi akademisi dan sivitas kampus. Baik. Jadi akhirnya buku itu saya memiliki pemikiran membuat buku tersebut. Nah, itu tidak hanya sebagai bacaan teoritis gitu ya. Pastinya kalau teoritis itu ya membosankan gitu ya. Jadi mungkin ada kayak ya kita membuat bahasanya juga tidak terlalu berat, mudah dipahami seperti itu, sehingga maksud yang ada di buku tersebut itu kalau dari pembacanya sendiri membaca lebih cepat paham itu seperti itu. Jadi tidak terlalu pakai bahasa yang terlalu akademis gitu ya, terlalu akademis gitu. Seperti itu, Mas. Baik Bu. Jadi memang sekarang juga banyak marak ya Bu ya kasus-kasus kekerasan, apalagi di perguruan tinggi itu. Rasanya kalau tidak ada panduannya rasanya kok enggak enak ya gitu kan. Betul. Jadi masa dikit-dikit harus lapor polisi, dikit-dikit lapor ya kasihan polisinya juga gitu kan. Kalau memang dari pihak kampusnya tidak ada penanganannya sendiri kan ya masa melibatkan orang luar selalu gitu kan. Jadi maka dari itu tujuan Ibu memang harus memperkenalkan adanya buku ini juga untuk bisa dijadikan pedoman umum seperti itu untuk bisa melakukan penanganan kekerasan di perguruan tinggi jadi secara umum seperti itu ya. Mungkin dari Polynema go nasional istilahnya gitu kan Bu, untuk bisa memulai terkait dengan pencegahan kekerasan di perguruan tinggi. Betul. Baik. Lalu di judul bukunya ya Bu ya, tagline-nya adalah kenali, cegah, tindak. Nah, kenapa sih Bu memilih kata-kata kenali, cegah, dan tindak dalam proses pencegahan kekerasan di perguruan tinggi? Baik. Jadi sebetulnya dari 3 kata ya dalam judul buku ini itu sebetulnya menggambarkan bahwa itu suatu rangkaian gitu ya. Kenali, cegah, tindak itu merupakan suatu rangkaian proses yang tidak bisa dipisahkan dalam upaya menciptakan kampus yang aman dan manusiawi. Gitu. Jadi pertama, kata kenali itu di sini banyak kekerasan di kampus itu tidak disadari karena bentuknya tidak selalu berupa kekerasan fisik. Jadi ada kekerasan verbal, psikologis, diskriminasi, cyberbullying seperti itu. Hingga penyalahgunaan relasi kuasa yang sering dianggap hal biasa. Seperti itu. Karena itu langkah pertama yang paling penting adalah membangun kesadaran bahwa kita harus mampu mengenali tanda-tanda kekerasan, memahami batas profesional, dan menyadari bahwa candaan yang merendahkan, intimidasi atau tekanan akademik yang tidak sehat itu termasuk juga suatu bentuk kekerasan. Nah, untuk kata yang kedua, cegah, itu setelah kita tuh memahami bentuk dan pola kekerasan, langkah berikutnya adalah membangun budaya kampus yang aman. Itu seperti itu. Pencegahan bukan sekedar membuat aturan atau slogan gitu ya, tapi membangun nilai etika, empati, profesionalisme, dan komunikasi yang sehat dalam kehidupan sehari-hari, terutama di lingkungan kampus. Sehingga di sini pencegahan dimulai dari cara dosen membimbing mahasiswa, cara mahasiswa itu memperlakukan teman-temannya seperti itu. Kemudian hingga bagaimana pimpinan kampus sendiri menegakkan keadilan tanpa pandang bulu, itu seperti itu. Kemudian untuk kata yang ketiga, tindak, itu bahwa kekerasan kalau terjadi, sudah terjadi, walaupun sebetulnya kita sama sekali tidak menginginkan ya. Jadi kalau sudah terjadi itu kampus tidak boleh diam, seperti itu. Harus ada keberanian untuk bertindak melalui mekanisme yang aman, adil, dan berpihak pada perlindungan korban, itu yang utama. Gitu ya. Jadi memang itu yang menjadi poin Mas Iqlil. Jadi pada perlindungan korban. Nah,
penindakan itu bukan semata-mata menghukum pelaku, tetapi memastikan bahwa korban mendapatkan perlindungan. Iya. Seperti itu. Jadi memang korban harus diutamakan. Iya, perlindungan, pendampingan, pemulihan, dan juga tindakan yang tegas juga penting agar tidak terjadi normalisasi di lingkungan akademik. Sehingga dari kita melihat dari 3 kata tersebut itu sebetulnya membentuk satu siklus kesadaran sosial ya, bahwa kita itu harus mengenali agar tidak abai, mencegah agar tidak terulang, dan bertindak agar ada keadilan dan perlindungan. Nah, jika salah satu tahap hilang, maka upaya menciptakan kampus yang aman itu menjadi tidak utuh. Seperti itu. Jadi memang pencegahan kekerasan ini mulai harus dicegah, makanya dicegah gitu kan, jadi sebelum terjadi. Iya, bahkan kalau kita ada istilah itu peribahasa ya, sedia payung sebelum hujan. Jadi ya sebelum terjadi ya dicegah, seperti itu. Karena kalau sudah terjadi tuh ngobatinya lebih sulit daripada kita mencegah. Iya, betul. Seperti penyakit lah istilahnya. Betul, seperti itu. Dan juga saya juga banyak kasus yang terjadi itu penanganannya juga tidak efektif gitu loh Bu. Jadi hanya sekedar diviralkan di media sosial tanpa ada mungkin teoritis lah istilahnya ya Bu, pendampingan teoritisnya supaya bagaimana pendampingannya. Mekanismenya yang terstruktur itu memang itu juga harus kita pegang. Jadi kita kalau misalkan menangani itu ya ada dasar gitu ya, ada dasar yang istilahnya mendasari apa yang harus kita lakukan dalam hal pencegahan dan penanganan itu. Jadi kalau kami dari Satgas itu ya, salah satunya kan ada Perdir itu ya, Perdir itu ada, kemudian ada undang-undang yang menaungi itu terkait regulasinya ya. Kalau di sini adalah undang-undang yang terkait kebijakan nasional itu terkait dengan kekerasan di kampus. Kemudian ada juga implementasi kebijakan di perguruan tinggi. Kemudian ada kode etik dan pedoman perilaku dosen. Jadi kode etik dosen, kode etik mahasiswa, termasuk juga kode etik tendik itu ada. Dan kemudian ada juga lembaga dan layanan yang dapat dihubungi. Jadi itu biasanya terkait seperti apa itu Mas, kayak mitra ya. Jadi misalkan kita bekerja sama terkait dengan perguruan tinggi lain seperti itu, atau sharing gitu ya, saling belajar. Karena dari penanganan setiap kasus di perguruan tinggi itu kan berbeda dalam artian kan karakteristiknya itu berbeda. Kalau mungkin payungnya itu hampir lebih sama, tapi karakteristiknya yang berbeda. Karena ya lingkungan kampusnya juga sudah berbeda ya Bu ya. Jadi mungkin penanganannya juga akan berbeda gitu ya Bu ya. Apalagi juga mungkin contoh di vokasi dan non vokasi, pasti kan itu sudah berbeda gitu kan istilahnya. Kalau misal kita mungkin juga nggak bermitra, ini khusus kalau kita di Politeknik ya. Kita kan kalau dengan kondisi seperti itu mungkin melibatkan dari fakultas psikologi seperti itu. Kita kan tidak ada. Harus kita bermitra dengan perguruan tinggi lainnya yang memang memiliki jurusan tersebut. Ada fakultas psikologinya. Seperti itu contohnya. Baik. Jadi memang kasus-kasus seperti ini itu memang kalau tidak ada kolaborasi lah istilahnya, kolaborasi antara mungkin antar kampus atau antar mahasiswa atau bahkan antar dosen atau pimpinannya ini yang kalau tidak bisa berkolaborasi jadinya ya kekerasan itu akan tetap terus ada dan malah jadinya itu Bu, jadi satu hal yang biasa gitu Bu akhirnya kalau tidak ada pencegahan dari awal. Dianggap apapun menjadi normal. Jadi normal saja. Rasanya seperti itu, dinormalisasi. Nah, jadi karena juga kan saya juga kemarin itu pernah Bu pada satu kasus itu ada Bu memang ada kasus seperti itu, terus saya juga melihat korbannya gitu kan Bu, perempuan juga, jadi sampai saya juga ikut bingung, berarti memang pencegahan kekerasan itu juga harus penting dari awal agar supaya korbannya itu tidak merasa Bu, istilahnya tidak terintimidasi secara dari pelaku, tapi juga dari naungan perguruan tingginya itu juga harus hadir juga. Memang. Jadi tidak misalnya dia itu tidak sendiri istilahnya seperti itu. Jadi agar supaya Bu tidak menjatuhkan nama baik institusi dan juga secara pribadi agar supaya tidak berkepanjangan lah istilahnya seperti itu. Iya betul. Jadi kalau seperti itu ya kita itu sebetulnya bukan melindungi sesuatu yang salah, bukan, tapi
yaitu terkait dengan etika, norma. Jadi kita juga harus apa ya, dan kita ini kan ada di perguruan tinggi, jangan sampai juga nama baik kita institusi itu menjadi jelek, itu ya jangan. Kemudian kalau korban sendiri seandainya itu punya keberanian untuk melaporkan pun, itu kalau bagi kami luar biasa, karena rasa takut itu ya kalau mau bicara aja, mau speak apa aja sudah takut gitu kan, karena sudah terintimidasi dari awal tadi itu ya Bu, ya, dari pelaku. Jadi memang nggak mudah juga gitu kan. Nah, akhirnya dengan Ibu ada buku ini bisa jadi referensi untuk kita semua, bahwa nggak perlu takut kok kalau misalnya terlibat atau mungkin jadi korban itu, tidak perlu takut dan malah harus dilaporkan. Jadi tidak ngerundel lah istilahnya di dalam dirinya. Paling tidak juga ada mekanisme yang membantu itu, nanti kalau misalkan saya mendapatkan seperti ini saya harus kemana, penanganannya seperti apa yang saya butuhkan, itu seperti itu. Mungkin mulai dari diri sendiri dulu misalnya ya Bu, penanganannya seperti apa, agar supaya mungkin bisa siap secara mental dulu lah istilahnya, mungkin seperti itu. Biasanya kalau dari korban itu satu keberanian untuk menyampaikan. Nah, kedua mungkin membutuhkan seseorang. Nah, seseorang itu kalau dalam lingkup perguruan tinggi gitu ya, sebagai salah satu contoh aja ya. Misalkan kalau di Politeknik Negeri Malang itu kan ada yang namanya DPA, dosen pembina akademik. Nah, itu bisa disampaikan seperti itu. Kemudian disampaikan ke DPA. Nah, pasti nanti dari dosen pembina akademik kan ada menyampaikan saran. Nah, pastinya kalau dengan kondisi seperti ini langsung membuat laporan. Biasanya disarankan seperti itu, laporan ke Satgas BPKPT. Nanti ada lewat hotline-nya, atau mungkin lewat WA, atau mungkin lewat email, seperti itu. Oke. Jadi memang kalau ini kasusnya di Politeknik Negeri Malang ya, karena memang beliau bernaung di Polinema, jadi memang contoh. Ada alur yang harus dilakukan seperti itu, agar supaya sebenarnya. Tapi bisa nggak sih Bu, misalnya dari korban misalnya sudah tahu PPKPT misalnya, langsung lapor ke PPKPT-nya juga bisa kan? Kita ada media itu tadi, ada lewat email, yang hotline itu loh Mas. Hotline itu. Nah, kemudian ada juga yang bisa menyampaikan lewat email, lewat WA yang khusus dari Satgas sendiri, seperti itu ya. Nah, itu harus lapor Mas, karena kita itu tim Satgas BPKPT itu bergerak itu kalau memang ada laporan, bekerja kalau ada laporan. Jadi kalau hanya disampaikan cerita gitu, itu nggak mungkin. Jadi lebih baik langsung melaporkan kejadian tersebut gitu ya, melalui media yang memang sudah disiapkan oleh Satgas BPKPT. Dimanapun itu pasti punya. Pasti ada ya. Oke. Cek dulu teman-teman akademisi, dicek dulu di institusinya ada nggak sih PPKPT di perguruan tingginya. Kalau nggak ada, lapor aja ke pimpinannya. Pasti ada. Oke, jadi menyambung dari apa yang disampaikan Bu Elin tadi terkait dengan relasi kuasa. Jadi mungkin juga ini Bu, mungkin sudah dirasakan oleh kita semua sebagai akademisi, tapi bingung ini istilahnya apa ya, kok mungkin ada kesenjangan lah istilahnya, kalau saya ngomongnya kesenjangan gitu kan. Tapi ternyata ada omongan terkait dengan relasi kuasa yang Ibu sampaikan tadi di awal. Nah, jadi mungkin masih banyak orang yang mengira bahwa kekerasan itu masih terjadi ketika langsung bertemu, misalnya tatap muka, misalnya dua orang misalnya. Tapi kan dari Bali menyampaikan bahwa relasi kuasa itu juga ada celah di situ, seperti itu. Nah, kenapa sih Bu relasi kuasa ini menjadi penting untuk kita ketahui, dan juga kenapa sih jadi ada celah di dalam relasi kuasa itu, dalam kekerasan khususnya seperti itu Bu? Jadi gini, kalau disampaikan dari kata relasi kuasa, berarti kalau relasi itu berarti kan ada komunikasi, ada hubungan dua pihak gitu ya, atau lebih. Kita lebih ke ini aja, contohnya ke yang dua saja, relasi kuasa. Nah, kalau relasi kuasa dikatakan dari relasi tadi berarti ada komunikasi, ada hubungan gitu ya, antara dua orang atau lebih. Nah, di sini kita dua orang aja contohnya. Nah, itu seperti itu kalau kata relasi. Tapi kalau yang kuasa berarti di situ kan pasti ada yang dalam posisinya lebih dan yang di bawah. Nah, jadi kalau misalkan begini, contoh ya, kenapa kok itu bisa mudah disusupi gitu ya? Jadi
contoh aja begini, ini misalkan ada proses pembimbingan, misalkan Mas Iqlil kan dulu pernah saya bimbing kan. Nah, di tugas akhir. Nah, berarti di sini kita ini ada apa istilahnya, kalau saya dengan Mas Iqlil itu ada relasi kuasa. Nah, relasi kuasanya itu adalah saya. Karena saya sebagai dosen pembimbing yang pastinya kalau namanya sudah kuasa itu pasti yang memiliki sesuatu yang lebih. Nah, seperti itu, dan itu akhirnya menjadi saya manfaatkan. Jadi misalkan ini contoh aja ya, misalnya Mas Iqlil itu berasal dari mana ya? Misalnya dari kota Madiun misalkan. Nah, saya tuh tanya pada saat bimbingan, Iqlil, kamu asli mana? Saya Madiun, Bu. Madiun mana? Saya Madiun Dolopo, Bu. Misalkan gitu ya. Nah, setelah itu, saya tahu Dolopo itu ada hasil dari apa? Ini kan Dolopo itu salah satu wilayah gitu ya. Itu menghasilkan durian. Jadi banyak penjual durian. Nah, akhirnya saya bilang, ya nanti kalau misalkan pulang saya dibawakan durian ya, gitu. Nanti kalau misalkan nggak dibawakan durian, nanti nggak saya ACC loh. Tuh, mungkin dengan bahasanya bahasa guyon mungkin ya, Bu ya istilahnya. Tapi kan begini, itu menjadi sesuatu yang tidak, ya itu kan tidak baik seperti itu, tidak baik dan tidak benar gitu ya. Terus akhirnya saya manfaatkan ya, karena saya sebagai seorang dosen ya pastinya itu kan kalau mahasiswa itu kan ya masa ya mau minta dijoli gitu kan, ya nggak mungkin, nggak minta balas budi istilahnya lah, Bu. Kan nggak berani bilang, pasti itu hanya salah satu contoh kecil saja. Itu seperti itu. Nah, itu yang menjadi itu salah satu contoh bahwa seperti itu juga termasuk tindak kekerasan. Jadi dari omongan gitu aja. Iya. Sekedar makanya gitu. Kan ada juga ya bentuk kekerasan di kampus itu kan nggak hanya berupa berbentuk fisik, tapi dalam konteks kampus itu bentuk kekerasan apa saja itu yang malah sering kita itu terjadi tapi tidak disadari. Itu yang sering terjadi. Nah, itu seperti itu. Jadi seperti ini ya. Jadi kalau sekarang tuh pastinya masyarakat pun menganggap kalau kekerasan hanya secara fisik tuh, misalkan dipukul, ditendang gitu ya, itu misal. Tapi di lingkungan perguruan tinggi kekerasan itu hadir dalam bentuk yang jauh bisa lebih halus, lebih luas, dan seringkali itu tidak disadari. Nah, yang pertama misalkan tentunya ada kekerasan fisik ya, misalnya perpeluncuran yang berlebihan. Itu biasanya pada saat ospek itu ya, Bu, istilahnya. Dimanfaatkan hubungan fisik dalam kegiatan organisasi, bentrokan mahasiswa, demo. Seperti demo misalnya kalau ke DPRD gitu misalnya. Walaupun itu sudah ada secara tidak langsung sudah disampaikan, itu nggak boleh tuh mahasiswa itu ya. Orinemat untuk demo. Tapi ada kok. Iya. Ya itu itu sudah jangan terlalu dipikirkan. jangan lah intinya. Kemudian kedua, kekerasan verbal dan psikologis. Nah, ini justru yang sangat sering terjadi tetapi dianggap biasa, misalnya merendahkan, komentar yang merendahkan mahasiswa di depan kelas itu, hinaan, intimidasi, ancaman akademik seperti saya contohkan tadi. Kalau kamu tidak bawakan saya oleh-oleh, nanti tidak saya ACC, misalkan begitu. Terus pengucilan sosial gitu. Kemudian ada juga cyberbullying di media sosial. Nah, seperti itu. Jadi memang kekerasan seperti itu tidak menimbulkan luka fisik ya, tapi dampak psikologisnya, mental ya, Bu. Iya, itu sangat dalam. Mulai dari kehilangan kepercayaan diri, kecemasan, depresi, hingga trauma berkepanjangan. Dan itu dari yang di kita juga ya, di perguruan tinggi itu khususnya di sini tuh banyak siswa. Kemudian yang ketiga ada kekerasan seksual. Jadi masih banyak orang yang berpikir bahwa kekerasan seksual itu hanya berupa kontak fisik gitu aja. Tapi komentar bernada seksual, pesan yang tidak pantas,
permintaan layanan seksual sebagai syarat akademik gitu, hingga penyebaran foto pribadi tanpa izin itu juga termasuk kekerasan seksual. Kemudian ada yang keempat, nah ini lagi balik, ada lagi kekerasan yang berbasis relasi kuasa. Jadi di sini ada yang sangat penting dipahami itu ada di lingkungan akademik, karena kan memang begini ya, kampus itu punya susunan hierarki yang kuat. Misalnya dosen yang menggunakan kewenangannya untuk menekan mahasiswa. Kemudian ada senior yang memaksa junior mengikuti kehendaknya. Itu yang sering, Bu. Atau pimpinan menyalahgunakan jabatan untuk intimidasi. Nah, seperti itu. Ya, kemudian yang kelima ada kekerasan berbasis gender dan diskriminasi. Jadi contohnya candaan seksis, itu bukan seksi ya, seksis. Kemudian stereotip gender, meremehkan kemampuan seseorang karena gendernya, atau misalkan diskriminasi terhadap kelompok minoritas dan penyandang disabilitas. Jadi kalau ini lebih ke cenderung ke gender ya. Jadi misalkan ada gini, pengungkapan. Kalau kita biasanya kan mahasiswa, salah satu contoh aja ya, mahasiswa teknik sipil itu mayoritas kan laki-laki, minoritasnya kan perempuan ya. Nah, seperti itu terus, kamu tuh bisa apa masuk jurusan teknik sipil, kan perempuan kamu. Nah itu nggak boleh kayak gitu. Diskriminasi. Ya kan diskriminasi gender, bahwa dikatakan perempuan itu ya dengan mungkin secara kekuatan fisiknya tidak secara laki-laki, jadi menurutnya itu tidak layak untuk menjadi mahasiswa teknik sipil karena seorang wanita. Itu seperti itu. Sekarang banyak kok, Bu, apalagi betul. di bidang sipil itu kan juga banyak yang perempuan-perempuan gitu kan. Apalagi saya ingat juga Wakil Menteri PUPR kan juga perempuan juga kan. Nah itu juga sebaliknya, misalkan nih di jurusan administrasi niaga contohnya gitu ya. Nah kan kalau yang di ini kan yang jurusan admis misalkan itu kan banyak putrinya daripada putranya. Nah, jurusan masa laki-laki masuk jurusan D3 prodi D3 admis gitu ya. Padahal juga nggak jarang juga bahwa sekarang misal ini salah satu contoh, misalkan seorang sekretaris yang notabene ini seorang laki-laki, justru kalau pimpinannya laki-laki mungkin akan lebih nyaman kalau sekretarisnya seorang laki-laki. Karena maksudnya sama gitu. Jadi nggak ada kesenjangan lah. Jadi rasa sungkan itu lebih minimalis lah gitu loh, karena kepercayaan. Terus seperti kita positif aja ya, gitu ya, positif aja. Jadi itu yang nggak boleh juga kalau misalkan ya tuh gender itu menjadi suatu bentuk ya ini tadi kekerasan, itu nggak boleh. Jadi di sini bahwa kekerasan yang perlu dipahami itu, kekerasan itu sering muncul dalam bentuk yang halus dan terselubung, kadang dibungkus dengan alasan bercanda. Kan nggak boleh kan gitu. Seringnya kan gitu kan, seringnya munculnya gara-gara bercanda. Itu nggak boleh. Kemudian mendisiplinkan, bilangnya seperti itu. Alasannya gitu. Melatih mental seperti itu. Malah mentalnya dijatuhkan. Makanya karena itu membangun ya, makanya kepekaan gitu ya. Bersama itu agar tidak menormalisasi perilaku yang sebenarnya itu melukai orang lain, itu nggak boleh dilakukan. Tapi sebenarnya kalau di masyarakat secara umum kan mungkin ya itu jadi hal yang menurut saya juga normal-normal saja sebetulnya, dan dinormalkan malah oleh masyarakat umum gitu. Tapi kalau di akademisi mungkin ada penanganan khususnya. Ya makanya kan kalau yang seperti itu kan sekarang itu harus gini Mas, karena kita seperti ini menjadi kita wawasan pengetahuan kita terkait kekerasan itu juga menjadi kita kan teredukasi ya. Nah itu juga nanti di sosial pun juga akan seperti itu ya, karena kita langsung paham gitu ya, gitu. Jadi dan kita kalau di mana kayak ada lembaga-lembaga perlindungan dan anak seperti itu. Dan itu banyak itu. Banyak itu. Seperti itu. Jadi memang
peran akademis itu juga penting ya Bu ya, dengan jadi pencegahan tuh tidak hanya langsung dicegah, tapi adalah tahapan-tahapannya yang harus kita ketahui. Jadi agar supaya tidak salah jalan lah istilahnya gitu kan. Jadi tidak salah jalan dan dampaknya juga lebih luas. Jadi tidak hanya berhenti di selesai di kasus itu, tapi juga jadi pelajaran berharga buat pelakunya, buat korbannya, dan juga untuk masyarakat secara umum. Makanya lebih baik dicegah daripada sudah terjadi. Nah, kalau kita mencegah gitu berarti kita juga harus lebih peka. Begitu ya. Sesuatu yang tidak normal ya jangan dinormalisasi. Kecuali normalisasi sungai, Bu. Akhirnya terbentuk ada hilirisasi. Ada hilirisasi. Oke, baik. Jadi memang peran akademisi sekarang itu juga sedang diperhitungkan ya Bu ya saat ini. Di skala bidang menurut saya juga, dan mungkin di bidang pencegahan kekerasan saya kira juga perlu lah ya Bu ya, perlu digalakkan istilahnya, karena kan saat ini yang mungkin terjadi di akademisi mungkin nggak terlihat gitu ya Bu di masyarakat secara umum. Karena orang berpikir kan kalau di akademisi itu kan tempat gitu ya, tempatnya orang-orang yang beradab istilahnya. Beradab, tapi kenyataannya di dalamnya nah ternyata itu memang masih ada. Gitu. Oke, baik. Jadi Ibu tadi juga mungkin kalau di Polinema gitu ya, prosesnya itu akan ada. Nah, jadi apakah di dalam, mungkin saya kasusnya di Polinema saja ya Bu ya. Mungkin di Polinema sendiri sebagai dosen, sebagai tendik, atau mungkin sebagai mahasiswa sendiri, apakah ada peran di situ? Apakah ikut dilibatkan dalam peran pencegahan kekerasan ini juga secara penuh dengan dari PPKPT Polinema? Apakah juga ada peran khusus misalnya dalam memerangi kekerasan seperti itu? Tapi juga apakah ada sebagai menjaga nilai dan nilai budaya ini agar supaya kekerasan ini juga tidak jadi normal gitu Bu. Jadi apakah ada juga di Polinema seperti itu Bu? Ada. Jadi kita kalau di sini tuh kaitannya berarti yang disampaikan Mas Iqlil tadi itu kan peran akademisi ya dalam pencegahan. Jadi di sini kalau peran akademisi itu memang sangat besar ya, karena dosen di sini bukan hanya sebagai pengajar ilmu, tapi juga menjadi teladan nilai dan pembentuk budaya akademik itu seperti itu. Kemudian mahasiswa sendiri kalau belajar itu bukan hanya materi kuliah, tetapi juga dari cara dosen berbicara, memberi kritik, menjadi teladan akhirnya kan, memberlakukan mahasiswa dan menggunakan kewenangannya. Jadi ketika dosen itu sendiri menunjukkan empati, menghargai perbedaan dan bersikap profesional, maka nilai itu yang akan diwariskan kepada mahasiswa. Memang kita kan menjadi teladan dari mahasiswa itu. Jadi sebagai contoh yang nyata yaitu tergantung dari sikap dan perilaku dosennya, itu seperti itu. Jadi tidak hanya mungkin masih anak kecil mungkin di sekolah gitu ya, tapi sekarang pun di dewasa pun harus seperti itu juga. Betul. Supaya tidak tidak salah jalan lah istilahnya gitu kan Bu. Kalau salah jalan jangan sampai, makanya ada peribahasa jangan malu bertanya nanti sesat di jalan. Seperti itu. Nah, kemudian untuk akademisi juga memiliki peran penting dalam membangun ruang aman, misalkan dengan menciptakan komunikasi yang terbuka, tidak mempermalukan mahasiswa di depan umum, menghargai batas profesional, dan peka terhadap perubahan perilaku mahasiswa. Beradaptasi yang mungkin menjadi tanda korban kekerasan, itu seperti itu. Jadi melihat perkembangan zaman juga gitu ya Bu ya, dan melihat dinamika yang terjadi. Pastinya kan karena dinamika itu kan mesti berubah-ubah toh Mas. Dari waktu ke waktu itu seperti itu. Mungkin zamannya mahasiswanya Bu Elin belum tentu sama dengan saya pada saat ini. Dan saya merasakan karena saya mengajar itu kan sejak tahun 2005 ya sampai sekarang itu luar biasa. Luar biasa berbedanya. Saya tidak mau menyalahkan salah satu gen gitu ya, mau gen Z, gen Z, gen T itu tapi bagi saya semua itu memang berproses gitu. Jadi kita yang harus lebih adaptif. Nah, di sini juga ada ya, dosen juga perlu berani bersuara ketika melihat ketidakadilan. Ya, karena dalam banyak kasus budaya diam itu justru memperpanjang masa penderitaan korban. Nah, gitu.
Jadi jangan diem aja gitu kan. Iya. Kalau ada satu yang tidak adil langsung disampaikan gitu. Jangan dipendem lah istilahnya. Betul. Kok kalau bahasa Jawa ngomongnya kalau dipendem tambah loro gitu kan, Bu. Jadi udun. Orang Jawa berarti gitu ya, Mas ya. Oke. Jadi di sini peran akademis memang bukan hanya mengajarkan teori gitu ya, tapi juga menjaga nilai kemanusiaan di lingkungan kampus. Jadi kampus itu yang aman tidak lahir dari aturan semata, tapi dari manusia-manusia memilih untuk peduli dan menghormati sesamanya. Itu seperti itu. Oke. Baik. Jadi saya juga sambil bertanya-tanya ya, Bu ya. Jadi terkait dengan pencegahan kekerasan ini. Ketika mungkin ya Bu, saya mungkin ya naudzubillah min dzalik jadi korban atau mungkin jadi pelaku misalnya. Atau mungkin saya tahu misalnya ada kasus, misalnya ada teman saya cerita, misalnya teman saya kampus misalnya cerita, ini waktu kemarin tadi itu sama pacarku misalnya, tiba-tiba kok ngomongnya kayak gini ya, atau misalnya aku berkontak fisik lah istilahnya, tanda kutip ya, berkontak fisik misalnya dengan pacarnya misalnya, dia cerita ke saya, berarti kan istilahnya saya pihak ketiga lah, istilahnya pihak ketiga yang tahu misalnya terkait dengan pemaksaan gitu. Istilahnya seperti itu. Nah, misalnya dalam kasus seperti itu, apa sih Bu langkah pertama yang sebaiknya dilakukan? Oke, jadi ini jadi langkah ya saat seseorang itu menjadi korban atau saksi ya. Jadi yang pertama itu adalah memastikan bahwa keamanan dan kondisi psikologis korban itu terlebih dahulu. Jadi kalau sudah jadi korban itu kan berarti kan wis teraniaya, tersakiti kan gitu ya. Iya, sudah lemes lah istilahnya. Sakit lah gitu ya. Nah di sini tuh jangan menyalahkan korban atau memaksanya bercerita jika memang belum siap. Itu jadi faktor psikologisnya itu yang harus disiapkan dulu. Nah kemudian penting juga untuk mendokumentasikan kejadian itu jika memungkinkan ya, karena kan nggak mungkin juga gitu kalau terjadi yang terjadi harus ada saksi, itu kan nggak mungkin kan gitu ya, nggak ditonton gitu ya. Jadi tidak seperti itu. Jadi di sini yang dimaksud dengan penting untuk mendokumentasikan kejadian jika memungkinkan itu adalah misalkan menyimpan pesan, kemudian bukti percakapan gitu ya. Kemudian atau mencatat kronologi kejadian seperti itu. Nah kemudian ada juga korban itu sebaiknya mencari pendamping yang dipercaya seperti itu. Jadi bisa teman, kemudian bisa dosen, bisa konselor, keluarga atau pihak kampus yang memiliki kapasitas pendampingan. Kalau tadi kan sebagai contoh, misalkan kalau kita di lingkungan kita ya, misalkan yang di Politeknik Negeri Malang itu memang setiap kelas itu ada dosen pembina akademiknya, itu seperti itu. Nah kemudian setelah laporan itu disampaikan melalui kanal resmi seperti Satgas PPKPT atau mekanisme pelaporan kampus lainnya gitu ya, terpenting korban harus merasa didengar, dipercaya dan dilindungi, itu seperti itu. Kemudian seringkali juga bahwa korban itu bukan membutuhkan solusi yang besar, bukan, tapi keberanian dari lingkungan sekitar untuk berkata saya percaya Anda dan Anda tidak sendirian. Jadi supaya korban sendiri itu nyaman, itu seperti itu. Rasa aman dan nyaman tadi itu ya Bu ya, untuk berani ngomong kalau saya menjadi korban misalnya. Seperti itu yang harus dilakukan. Seperti itu Mas Iklim. Oke, baik. Jadi memang nggak bisa langsung melaporkan istilahnya ya Bu ya. Jadi kita harus lihat dulu orang pelakunya atau korbannya misalnya kalau kita dekat sama korbannya misalnya kita coba tenangkan diri dulu misalnya istilahnya Bu ya, menenangkan diri dulu. Mungkin dia kalau misalnya nggak mau cerita ya nggak apa-apa itu, misalkan dia tenang dulu secara fisiknya istilahnya ya Bu ya, dia tenang dulu, lalu juga kalau memang dia tenang misalnya dia sudah siap untuk berbicara, baru kita akan mendengarkan seperti itu. Lalu juga mencari orang yang istilahnya dipercayai untuk bisa mendampingi atau menemani korbannya ini agar supaya bisa lebih tenang dan bisa siap untuk melaporkan kejadian ini. Dan juga kalau memang tidak memungkinkan ada dokumentasi misalnya kalau kekerasannya secara verbal misalnya Bu, mungkin ada
pesan teksnya atau mungkin ada chat-chatnya mungkin bisa disimpan, itu mungkin bisa jadi bukti pendukung gitu juga ya Bu ya. Iya, makanya kalau kayak misalkan memang kita tidak lihat kejadian, kalau terkait dengan bukti itu misalkan kayak dokumentasi, misalkan ada luka lebam seperti itu atau luka cakaran, tuh kalau yang fisik ya tuh bisa. Kemudian ada juga dari chat seperti itu, itu harus di screenshot, bukti-buktinya itu harus ada. Tapi kalau misalnya ya Bu ya, ini kan misalnya kejadian kekerasannya udah lama misalnya, lalu sama si pelakunya minta si korbannya untuk segera menghilangkan bekasnya misalnya Bu. Nah itu ada sendiri bahwa kalau menyampaikan bahwa kamu harus menghilangkan jejak bukti, gitu ya Bu. Nah itu juga masuk pelanggaran hukum sudah. Jadi itu nggak hanya diabaikan terus ya saya hapus saja, nggak gitu juga, nggak boleh. Itu termasuk tindakan untuk ini loh, penghilangan barang bukti seperti itu. Jadi masuknya ya masuk hukum juga ya Bu ya. Jadi bukan di penanganan kekerasannya aja, tapi di sampai jalur hukumnya juga. Oke. Jadi kan memang karena kalau misalnya seperti misalnya kekerasan seksual misalnya Bu ya, sampai akhirnya yang korbannya sampai hamil misalnya, itu kan berarti kan misalnya ada ayolah tak ajak aborsi misalnya seperti itu. Nah, berarti kan menghilangkan jejak itu. Iya, salah satu. Tapi kalau misalnya nih Bu, dari kedua belah pihak misalnya dari pelaku sama korban mengiyakan misalnya menghilangkan jejak itu, jadi dari PPKS bagaimana Bu atau dari PKP? Kalau kami itu kita kan melihatnya pastinya kalau berarti PPKPT berarti kan per setiap tempat perguruan tinggi ini akan melakukan prosedur atau mekanisme terkait dengan pertama mahasiswa kita yang bersangkutan itu tadi. Lingkupnya di situ dulu. Jadi kita proses dulu. Nah, sampai nanti kita seperti itu kan kita proses, maksudnya analisa. Nanti kita akan seperti apa tindakannya dengan dasar-dasar regulasi yang memang harus kita lakukan gitu ya. Nah, nanti kita kalau misalkan yang satunya lagi dengan luar perguruan tinggi di Polinem, nah kita koordinasi juga untuk membicarakan itu. Gitu. Iya. Jadi memang kalau misalnya tadi kan jejaknya udah nggak ada misalnya, atau mungkin sudah diaborsi udah nggak ada misalnya. Kalau saya rasa kalau misalkan seperti itu makanya kan harus ada laporan ya. Terus kalau misalnya tindakan seperti itu kalau sudah ada laporan kan mesti ada kayak medical report itu ada. Atau kronologis kejadiannya itu kan ada. Nah, itu. Berarti di dalam tahapan penanganan ini berarti ada penanganan kesehatannya juga ya Bu. Jadi dicek juga gitu. Iya, kalau jadi gini, tadi kan ada laporan. Nah, kalau laporan kan juga tidak serta-merta kita mengiyakan apa yang disampaikan kan gitu. Jadi kita ada juga yang namanya pemeriksaan korban, ada pemeriksaan saksi, ada pemeriksaan terlapor seperti itu. Nah, dari situ nanti kita punya regulasi yang menaungi. Nah, kita lihat, kita analisa ini yang seperti apa masuknya nanti, terutama kalau kita akan memberikan rekomendasi ya, itu akan masuk yang apa nanti, apakah ini tindakan kekerasan ini masuk levelnya yang tinggi atau yang rendah atau yang sedang. Dan di setiap seperti kayak mahasiswa, seperti tendik, seperti dosen itu punya rubrik sendiri ya untuk menentukan ukuran kekerasan itu seperti apa, di posisi yang mana. Jadi sudah ada rubriknya istilahnya, ada sendiri. Ada tahapannya masing-masing gitu ya Bu, ada bidangnya untuk masing-masing. Tingkat tindakan kekerasannya itu. Oke. Jadi memang sudah ada regulasi juga ya Bu dari pusat ya Bu, istilahnya dari kementerian misalnya, betul, itu juga sudah ada. Jadi saya kira kalau misalnya ada tindakan kekerasan sudah ada naungannya istilahnya, berarti tidak sekedar main jalan aja, tapi sudah ada regulasi resmi dari pemerintah untuk menangani kekerasan seperti itu. Oke, baik. Jadi di dalam satuan tugas ya Bu ya, satuan tugas pencegahan dan penanganan kekerasan ya Bu ya. Nah, bagaimana sih Bu peran, mungkin kasusnya di Polinema ya Bu ya, karena Bu Elin di Polinema. Jadi peran PPKPT saat ini seperti itu.
dalam memastikan laporan kekerasan ini ditangani secara aman dan adil itu bagaimana sih Bu? Nah, jadi kan itu tadi ya saya sampaikan bahwa kami kalau menerima laporan dari korban itu ada suatu mekanisme yang terstruktur, gitu ya. Jadi di sini Satgas itu bukan hanya menerima laporan, tetapi juga memastikan proses penanganannya itu dapat berjalan aman, rahasia, adil dan berpihak pada perlindungan korban. Nah, di sini juga Satgas berfungsi memberikan pendampingan, membantu proses pemulihan korban, menjaga kerahasiaan identitas pelapor, dan merekomendasikan langkah tindak lanjut atau sanksi kepada pimpinan kampus. Nah, namun di sini bahwa keberhasilan sistem itu juga sangat bergantung pada komitmen pimpinan. Iya. Gitu ya. Jadi pimpinan kampus itu sangat kami butuhkan untuk sangat komitmen gitu ya. Jika pimpinan serius menegakkan keadilan, maka korban akan merasa aman untuk melapor. Nah, sebaliknya jika kampus lebih fokus menjaga citra dibanding melindungi korban, maka budaya diam akan terus berulang. Itu seperti itu. Jadi memang ya, peran peran pimpinan perguruan tinggi ini juga. Nah, sehingga kampus itu harus membangun sistem yang transparan, responsif dan perspektif untuk melindungi korban. Kampus yang baik itu tidak hanya maksudnya kalau dikatakan kampus baik tidak memiliki kasus itu ya tidak seperti itu juga. Tapi dalam proses menangani kasus itu ya harus secara jujur, manusiawi dan bertanggung jawab. Lebih seperti itu. Dan lebih terbuka juga ya. Makanya ada yang kan salah satu halnya adalah harus transparan. Gitu. Dan berpihak pada korban itu adalah yang utama. Keberpihakan kepada korban itu yang utama. Karena kan juga jadi pelaku utama ya Bu istilahnya gitu. Kalau nggak didampingi ya ya kasihan. Ya kasihan juga dan berkepanjangan juga jadinya. Jadi di institusi juga jadi jelek dan lain sebagainya itu kan Bu. Ya kalau misalnya dia bisa diam misalnya tanpa ngomong ke sosial media misalnya, apalagi kan sosial media sekarang sudah berkembang sekarang cepat. Kalau viral itu lebih cepat gitu ya. Iya gitu kan, apalagi khususnya misalnya bawa embel-embel dari kampus ini misalnya Pak, dari nama aja udah pasti ke bawah itu kan Bu. Jadi maka dari itu peran PPKPT ini juga penting di dalam satu institusi seperti itu. Oke, jadi terkait dengan peran PPKPT ya Bu secara umum di perguruan tinggi. Tapi ini sekarang saya nyambung ke Polinema ya Bu, karena memang naungan Bu Elin di Polinema. Jadi saya pengen tahu Bu, di Satgas PPKPT Politeknik Negeri Malang ini bagaimana sih Bu cara berkomunikasi atau cara berinteraksi dengan sivitas akademika, mungkin untuk dosen, teknik atau mahasiswa itu bagaimana Bu secara PPKPT di Polinema, seperti apa Bu? Kalau yang sudah kami lakukan itu ada jadwal rutin tahunan ya Mas ya untuk mensosialisasikan adanya Satgas PPKPT ini, juga terkait kekerasan gitu ya terjadi. Jadi kami juga ada mengedukasi mahasiswa. Itu biasanya kalau yang rutin itu yang pada saat apa itu Mas namanya? Orientasi mahasiswa. Nah, itu kan. Jadi kan semua jurusan itu. Nah, itu dibagi waktu itu per tahun ada. Itu yang maba ya. Yang mala itu kami lakukan kalau istilahnya memberikan informasi itu memang ke DPA. Memang ke DPA dulu, dari DPA nanti menyampaikan kepada mahasiswa bimbingan yang dibina yang dibina akademiknya, itu seperti itu. Itu yang kami lakukan rutin. Kemudian ada juga sebagai untuk mengingatkan dan memberikan informasi. Biasanya kami meletakkan standing banner terkait Satgas PPKPT dan bentuk-bentuk kekerasan apa saja yang itu masuk dalam kekerasan, itu di standing banner biasanya kami letakkan di setiap jurusan, seperti itu. Kemudian ada juga kalau yang tempo hari itu pernah, jadi tim Satgas dengan posisi anggota, ketua, sekretaris itu ada dibuatkan kayak banner seperti itu. Dulu dipasang yang kalau nggak salah begitu masuk pintu pertama yang arah mana itu ya, sebelah mana Mas ya, yang dekat jembatan tuh loh Mas. Oh iya yang belokan pertama ya, itu ya. Nah itu begitu itu juga ada banner. Jadi pengenalan juga ya. Iya, keberadaan Satgas itu. Dan juga kalau misalkan terjadi kasus itu ya disiapkan hotline itu, bisa melalui WA, bisa melalui email, bisa melalui kemarin itu yang G-form itu seperti
Jadi memang dari pengenalan dari awal ya Bu ya, dari awal dari mahasiswa baru dan juga di mahasiswa lama pun juga tetap ada, tapi melalui dosen pembina akademiknya langsung. Termasuk yang di luar, yang PSDKU itu ya. Kita jadwalkan biasanya. Karena kan Polinema juga ada PSDKU juga ya Bu ya di luar. Iya, kita buat jadwal untuk datang ke PSDKU. Tapi kalau untuk yang ini kan untuk mahasiswa ya Bu kasusnya, tapi kalau untuk dosen-dosen bagaimana Bu? Sesama dosen sama ya Bu ya? Sama. Gitu. Jadi kalau dosen kan biasanya kami satukan, maksudnya durasi waktu, tapi yang khusus dosen sendiri. Kemudian ada yang termasuk OB itu sendiri. Nah, kemudian ada yang mas-mas yang yang nangani parkir itu juga kami beri. Kemudian ada yang security itu juga kami beri. Jadi memang menyeluruh ya Bu ya, jadi untuk mahasiswa tapi juga untuk sivitas akademika secara keseluruhan lah istilahnya seperti itu, untuk pengenalan PPKPT di Polinema seperti itu. Dan memang saya juga dulu pada saat jadi mahasiswa masih belum ada, memang saya baru ada itu di tingkat akhir. Jadi di tingkat akhir, dan itu pun ya memang masih baru ya Bu ya, jadi masih PPKS dulu namanya. Jadi saya juga awalnya pengen ikut, tapi ya pada saat itu juga sudah tingkat akhir, jadi tidak mungkin saya untuk ikut PPKS seperti itu. Jadi makanya sekarang lagi hype-hype-nya ini sekarang kasusnya, karena kan di kampus-kampus lain lagi banyak kasus gitu, dan memang saya lihat juga peran pencegahan kekerasan ini juga penting untuk diketahui lah seluruh masyarakat, dan tidak hanya untuk akademisi saja, tapi juga untuk masyarakat secara umum. Maka dari itu buku ini juga jadi referensi ya Bu ya, jadi referensi yang baik menurut saya juga, karena kebetulan saya juga editor bukunya. Jadi sekalian ini saya promosi saya juga, jadi saya editor bukunya juga. Jadi makanya pada saat saya menjadi editor itu juga saya lihat memang panduannya juga cukup lengkap menurut saya juga. Bahasanya ya simple dan mudah dipahami. Jadi memang harapan kami juga ya Bu ya, jadi buku ini juga jadi referensi tidak hanya untuk perguruan tinggi, tapi bisa untuk secara umum seperti itu, agar supaya diketahui secara lebih luas seperti itu. Dan harapan kami juga perguruan tinggi lainnya juga harus bisa mengikuti nih, misalnya seperti itu kan, istilahnya mengikuti. Jadi tidak hanya Polinema aja gitu kan ya Bu, karena logonya juga backgroundnya adalah background Polinema loh Bu. Jadi tidak bisa diambil ini bukunya kalau tidak Polinema yang ngambil. Jadi, dan nanti kalau misalkan nerbitkan bukunya ya ini di PT Aksara Cita Pustaka Malang. Gitu. Nanti akan siap kami dampingi seperti itu untuk dibantu untuk. Jadi misalkan kayak saya nih kehabisan itu sudah kata-kata. Ini mau bilang apa ini masih keliling. Saya minta tolong dibantu ini. Bagaimana? Punya ide tapi bingung gitu ya Bu ya. Ini sudah di sini tapi mau bilangnya ngomongnya gimana? Nah itu dibantu juga. Jadi komunikatif. Jadi manajemen Aksara Cita Pustaka ini komunikatif sekali. Jadi ini salah satu pelanggan kami juga Bu Elin ini juga, dan sebenarnya bukunya juga mau banyak yang saya terbitkan tapi masih ini ya. Masih penulisan. Masih on the way. Outline-nya dulu. Oke. Karena juga Bu Elin jadi dewan penasihat juga di Aksara Cita Pustaka. Karena memang kami lihat, wah ini kayaknya kita butuh ini di bidang MSDM gitu. Jadi oke lah. Kata kepakaran beliau adalah di bidang manajemen sumber daya manusia. Oke. Jadi nyambung juga ya Bu, MSDM di pencegahan kekerasan. Dan sebenarnya di MSDM itu kan salah satu materinya itu kan juga ada terkait K3. Nah di sini K3 itu masuk juga di materi terkait ini ya. Di situ kesejahteraan, masuk kesejahteraan, di mana di situ ada penyakit yang ditimbulkan. Nah, tuh. Jadi di sini penyakit yang ditimbulkan tuh bisa akhirnya ada subbabnya lagi gitu ya, itu terkait dengan kekerasan tuh masuk. Jadi memang masih nyambung ya. Terus penyakit akibat kerja itu ada seperti itu. Jadi sebenarnya itu makanya berusaha untuk selalu direlevansikan yang cocok, karena ya tuntutannya ya berdampak itu tadi. Secara kami keilmuan, nah dituntut juga untuk istilahnya kan pasti relevan gitu ya. Nah, luarannya apa yang kita teliti dan dampaknya juga nanti di masyarakat itu seperti apa. Nah, dengan seperti ini saya membuat buku ini harapannya juga masyarakat itu teredukasi gitu ya, yang secara luas ya, terutama untuk di lingkungan kampus, untuk sivitasnya akademik itu teredukasi dengan buku yang saya
buat ini supaya juga mudah mempelajari, mudah memahami juga seperti itu. Oke, baik. Ini pertanyaan penutup Bu, terakhir ya Bu ya. Jadi jika ada satu pesan utama yang ingin Ibu sampaikan untuk seluruh pembaca gitu ya, pembaca dan mungkin pegiat-pegiat pencegahan kekerasan di perguruan tinggi atau secara umum seperti itu, apa sih Bu yang Ibu apa ada pesan yang ingin Ibu sampaikan dalam terkait dengan pencegahan kekerasan ini Bu? Baik. Jadi di sini yang saya sampaikan sebetulnya sederhana ya. Jadi di sini saya menyampaikan bahwa jangan pernah menormalisasi kekerasan dalam bentuk apapun. Seperti itu. Jadi kampus itu seharusnya menjadi ruang aman untuk belajar, bertumbuh, dan menjadi manusia seutuhnya. Karena itu setiap individu di lingkungan akademik memiliki tanggung jawab untuk saling menghormati, menjaga, dan peduli. Kadang kita berpikir bahwa perubahan besar itu hanya bisa dilakukan oleh pimpinan atau sistem, gitu ya. Namun padahal budaya aman juga dimulai dari tindakan kecil sehari-hari. Cara kita berbicara, mendengarkan, menghargai perbedaan, dan berani membela yang lemah, itu seperti itu. Jadi saya percaya bahwa kampus yang hebat itu bukan hanya kampus yang unggul secara akademik gitu ya, tapi juga kampus yang memiliki empati, keadilan, dan keberanian melindungi martabat manusia. Seperti itu. Jadi pada akhirnya di sini tuh pendidikan bukan hanya mencerdaskan pikiran, tapi juga memanusiakan manusia. Seperti itu. Oke. Keren sekali. Jadi itu pesan yang jadi penting untuk kita semua, memanusiakan manusia dan bukan hanya mencerdaskan pikiran, tapi juga memanusiakan manusia. Oke, terima kasih banyak Bu Elin sudah meluangkan waktu hari ini untuk di podcast hari ini. Terima kasih kembali. Terima kasih teman-teman sudah menonton and see you. See you.